memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majelis ini dalam kajian rutin ya. Insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama mengkaji satu kitab yang nanti insyaallah akan dijadikan sebagai salah satu pegangan dalam kajian kita ke depan, yaitu kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kitabnya saya share ya, saya kirim nanti di grup supaya bisa kita baca ya di kesempatan hari ini ya. Yang bisa bahasa Arabnya nanti silakan bisa dibuka. Yang pakai bahasa Indonesia saya kirim juga di grup ya Bapak Ibu sekalian. Insyaallah ini akan jadi salah satu kitab pegangan kita untuk kajian di sore hari ya. Sudah sampai ya kitabnya? Di download. Kalau Sadudin pakai yang bahasa Arab lah. Ya, Bapak Ibu sekalian, kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini adalah kitab secara bahasa mukhtasar artinya ringkasan ya. Jadi kenapa dia disebut ringkasan? Karena kitab aslinya itu namanya Minhajul Qasidin. Mas balik dari kanu ya. Setting ya. Kelihatan ya. Jadi kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini adalah kitab yang merupakan ikhtisar dari kitab Minhajul Qasidin ya. Minhajul Qasidin ini Bapak Ibu sekalian kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi ya, Abul Faraj Ibnul Jauzi, kemudian diringkas oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya. Nah, asli kitab Minhajul Qasidin itu adalah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, yaitu yang bernama kitab Ihya Ulumuddin ya.
Jadi kitab Ihya Ulumuddin ini Bapak Ibu sekalian salah satu kitab masterpiece ya, atau apa namanya, karangan Imam Al-Ghazali yang dianggap sebagai puncak karya Imam Al-Ghazali. Ini Imam Al-Ghazali salah satu ulama yang digelari dengan Hujjatul Islam wal Muslimin ya. Hujjahnya Islam dan kaum muslimin. Nah, ini Imam Al-Ghazali hidup dari tahun 450 sampai 505 Hijriah, atau beliau hidup dari tahun 1058 sampai 1111 Masehi ya. Nah, Imam Al-Ghazali seorang ulama besar ya, yang memiliki, yang Allah berikan kecerdasan yang luar biasa ya. Beliau adalah murid salah seorang ulama disebut dengan Imam Al-Haramain ya, Imam Al-Juwaini ya. Imam Al-Juwaini ini salah seorang ulama besar ya. Nah, Imam Al-Ghazali murid dari Imam Al-Juwaini ya. Beliau waktu masih jadi santri ya, sudah nulis kitab tentang usul fikih ya, namanya kitab Al-Fuhul ya. Kemudian kitab ini disodorkan kepada gurunya, minta dilihat, dikoreksi, kumaha ya kitab alus teu gitu. Begitu dibaca, kata Imam Al-Juwaini, wahai Al-Ghazali, sepertinya engkau sudah mengubur saya masih hidup, katanya. Itu maksudnya gimana? Ini karena kitab ini kitab yang luar biasa gitu. Jadi kita Imam Al-Juwaini seolah-olah engkau ini melampaui gurumu ya. Kitabnya sudah muncul, gurunya padahal masih ada. Itu salah satu pengakuan dari Imam Al-Juwaini, guru dari Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ini hidup, Bapak Ibu sekalian ya, di akhir atau di usia beliau menjelang 40-an ya, sekitar 38. Nah, jadi nanti kalau kita lihat perang salib ini terjadi sekitar 200 tahunan. Nah, di situ Imam Al-Ghazali sampai pada satu sebuah sikap hidup yang luar biasa ya. Jadi tahun 480-an lah kurang lebih, usia beliau sekitar 30 ya. Kemudian di kitab ini ya, diringkas oleh Imam Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim ya, tapi Ibnul Jauzi. Ada dua imam ya yang punya nama yang sama ya, ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada Ibnul Jauzi. Nah, kalau Ibnul Jauzi ini ya hidupnya setelah Imam Al-Ghazali, ada yang menyebutkan lahirnya 508, yang menyebutkan 510 sampai 597 ya. Nah, ini Ibnul Jauzi. Nah, kemudian baru kitab Minhajul Qasidin yang merupakan ringkasan dari Ihya Ulumuddin diringkas lagi ya. Jadi kitab ini sudah 2 kali diringkas. Nah, ringkasan ini yang disebut dengan Mukhtasar Minhajul Qasidin, diringkas oleh salah seorang ulama dari Palestina ya, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya, memang dari Palestina, makanya ada kata Al-Maqdisi. Nah, Ibnu Qudamah ini yang mendampingi Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan atau mengambil kembali Masjidil Aqsa ya. Ibnu Qudamah waktu itu usianya sekitar 42 tahun ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini latar belakang ya, bagaimana kitab ini hadir ya. Jadi pada masa Imam Al-Ghazali itu ya, memang umat Islam di satu sisi mencapai masa keemasan ya. Penghargaan orang terhadap ilmu, bahkan ada satu sistem pendidikan yang dikenal dengan Nizamiyah namanya. Nah, Imam Al-Ghazali ini santri dari Madrasah An-Nizamiyah ya. Kenapa disebut Madrasah An-Nizamiyah? Karena Perdana Menterinya Nizamul Muluk, nah itulah yang menggagas sistem pendidikan ini. Imam Al-Ghazali ini orang miskin, Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya ada filmnya, yaitu filmnya kalau kita nonton enak juga itu ya. Ada sekitar 30 episode Bu Tuti, tapi pakai bahasa Arab. Lamun rek nonton di YouTube aya. Ya. Saya nonton film Imam Al-Ghazali sekitar 5 tahun yang lalu lah. Hatam itu sabulan. Jadi kalau kata para ahli ya, kalau kita nonton film semacam itu sebetulnya ya, lebih enak ya. Kenapa? Karena biasanya film itu meringkas sekian banyak buku ya. Orang baca buku warga ya kan, baca buku susah nih, udah nonton aja film. Nonton film itu meringkas bagaimana kehidupan Imam Al-Ghazali ya, yang luar biasa.
Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nah, kenapa ini kitab ini penting? Karena di satu sisi ya, pendidikan itu mencapai posisi yang luar biasa, tapi di sisi lain ada kerusakan gitu. Kenapa? Imam Al-Ghazali ya, ketika usia 30-an dia sudah diakui kawan dan lawan ya. Debat udah nggak ada lawan lah gitu kan. Diakui Hujjatul Islam ya. Nah, tapi ternyata beliau juga menyadari bahwa di kalangan para ulama ini juga ada penyakit yang tidak kalah berbahaya, ngarana hasan. Penyakit hati itu lebih banyak, Sadudin ya, bisa lebih makanya Imam Ghazali kemudian diantaranya ya, ketika menulis Ihya Ulumuddin, bab yang pertama dibahas itu tentang bab ilmu, termasuk di sana bagaimana bahayanya ulama su gitu kan. Nah, ulama yang menjual agama dengan dunia, karena Imam Ghazali sampai pada pertengkaran atau perselisihan semacam itu ya. Gitu. Jadi Bapak sekalian, ini kitab Ihya Ulumuddin yang diringkas jadi Minhajul Qasidin, kemudian diringkas lagi jadi Mukhtasar Minhajul Qasidin oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya. Nah, ini kalau kita lihat perang salib ini berlangsung dari tahun 1096 ya sampai 1291. Berapa tahun Baca? 96 ke 91. Tinggal itu. Ya, ya. Ini perang salib 1096 sampai 1291 ya. Perang salib ini satu tragedi ya. Makanya waktu saya diundang bicara, salah satunya ada orang-orang HTI yang jadi pembicara ya, bukan pembicara sih, di kampus di Jogja, di Universitas Negeri Jogja ya. Bicara tentang masalah Palestina. Ini orang HTI ceritanya ya, ngomongnya nggak jauh-jauh. Ini solusi dari apapun udah khilafah aja katanya gitu. Saya bilang ini orang yang ngomong khilafah kagak ngerti. Kenapa? Waktu Masjidil Aqsa itu dikuasai Israel, dikuasai oleh tentara salib, pertanyaannya khilafah ada nggak? Saya bilang ada secara institusi, ya kan? Institusi khilafah ada nggak, Bu Yani? Iya, ya. Tapi pada saat itu dalam kondisi yang mengenaskan. Ya. Nah, yang menghidupkan jihad melawan tentara salib itu adalah gubernur di Karak, yaitu namanya orang tua dari Nuruddin Zangki, ya, atau Nuruddin Mahmud, namanya Imaduddin Zangki. Kalau kita nonton film Salahuddin Al-Ayyubi, ya, nah itu boleh juga, Salahuddin Al-Ayyubi sudah ada terjemahannya, ya. Kita lihat bagaimana perang itu terjadi. Ya. Kemudian ya hampir 90 tahunan, ya, 88 tahun Masjidil Aqsa itu tidak dikuasai oleh kaum muslimin, tapi dikuasai oleh tentara salib. Ya. Dijadikan sebagai kandang kuda, jadi kandang babi. Gitu. Pertanyaannya, pemerintahan Islam ada nggak khalifahnya? Ada. Gitu. Terus masalahnya apa? Ya masalahnya disfungsi, tidak berfungsi. Gitu. Nah itu yang menyebabkan Imam Al-Ghazali ngenes gitu. Itu kumaha gitu kan. Beliau ingin ngajak orang berjihad, tapi justru dilarang oleh penguasa-penguasa Islam. Nah akhirnya Imam Al-Ghazali kemudian merenung, ya kalau bahasa kita back to basic, balik di ke pesantren. Beliau kemudian mencetak generasi baru, ulama-ulama yang dicak itulah yang nanti akan menjadi murid-murid dari Imam Al-Ghazali, yang nanti akan mendampingi para pahlawan-pahlawan yang membebaskan Masjidil Aqsa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi kitab ini kitab yang memiliki peranan besar dalam menghidupkan kembali agama. Makanya namanya Ihya Ulumuddin. Ya, kitab Ihya Ulumuddin, ya. Ada beberapa kritikan terhadap kitab Ihya Ulumuddin, di antaranya ini masalah hadis, ya. Tapi sebetulnya sudah banyak dibantah, ya. Saya beberapa kali nonton beberapa YouTube ya dari beberapa ustadz, ya, yang dia ngomong hanya menukil gitu. Jadi katanya kitab Ihya hadisnya ada 1600, kemudian yang doibnya 900. Wah, saya bilang ini dia jangan-jangan nggak baca kitabnya gitu kan. Ya, saya punya kitab Ihya Ulumuddin, itu ada 4 jilid, ya, kitabnya. Sebetulnya hadis di Ihya itu bukan 1600, ya. Hadis di kitab Ihya Ulumuddin itu 5600. 2000 hadisnya itu dari Bukhari Muslim. Sisanya dari mana? Dari Kutubus Sittah, ya, atau dari kitab Sunan yang 4. Kemudian setelah itu diteliti oleh
Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Tajuddin As-Subki ya. Tajuddin As-Subki. Kemudian juga Ibnu Hajar Al-Asqalani meneliti kitab Ihya hadis-hadisnya. Nah, dari 900 itu ya dia ditemukan oleh As-Subki di sekitar 900. Terus ditahqiq lagi oleh Imam Al-Hafidz Al-Iraqi ya. Jadi hadis yang ditahqiq sekitar 200 tersisa. Jadi hadis yang belum ditemukan kitabnya oleh As-Subki 900. Datang Al-Iraqi ditahqiq lagi bisa 200 yang belum ketemu. Kemudian datang lagi yang lain, ada Imam Az-Zabidi yang menulis kitab Syarah Ihya Ulumuddin ya. Ithaf, namanya Ithaf Sadatul Muttaqin ya. Sama ya. Kemudian akhirnya ditemukan hadis-hadis itu ya, ternyata hadis itu tadi sebenarnya ada ya. Jadi hadis-hadis ini sebetulnya ada di dalam kitab-kitab yang dinukil oleh para ulama. Mungkin yang tersisa hadis-hadis yang belum ditemukan periwayatannya hanya sekitar 20. Ya, itu kemarin ada salah seorang ulama dari Syam ya, ya, menceritakan Pak Anis mengatakan bahwa sisa hadis yang belum ditemukan itu mungkin sekitar 20-an ya. Tapi 20-an ini kalau kita melihat bagaimana Imam Al-Ghazali dalam menulis kitab hadis ya. Imam Al-Ghazali ini bukan tidak mengerti hadis ya, bahkan beliau sudah pernah menulis pan dalam kitab mustalah hadis. Artinya ya, pemahaman beliau tentang hadis ini bukan berarti tidak ngerti. Enggak, gimana orang Hujjatul Islam kalau nggak ngerti hadis gitu kan. Hanya memang beliau ya, Imam Al-Ghazali ini mengambil beberapa sumber rujukan. Ihya Ulumuddin itu di antara rujukan yang pertama kitab Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya, saya punya kitabnya Hilyatul Auliya. Kemudian ada kitab Tahdzibul Athar ya, Hilyatul Auliya ini Imam Al-Asfahani ya, Ragib Al-Asfahani. Kemudian Abdul Malik Al-Qurqusi itu kitab Tahdzibul Athar. Kemudian Qutul Qulub ya, yang ditulis oleh Abu Thalib Al-Makki. Kemudian kitab risalah itu oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Nah, itu beberapa rujukan-rujukan Ihya Ulumuddin. Nah, jadi akhirnya kitab itu diringkas lagi menjadi Minhajul Qasidin ya. Dan Minhajul Qasidin diringkas lagi oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kita mengambil kembali ya saripati dari kitab-kitab ini ya, itu layak untuk kita gali kembali kalau kita melihat kondisi saat ini, apalagi kalau misalnya kita menyelaraskan dengan kondisi Masjidil Aqsa yang hari ini juga ya dalam kondisi yang memprihatinkan ya. Mau tidak mau harus kita katakan bahwa Masjidil Aqsa ini tidak dikuasai kaum muslimin gitu. Bagaimana orang diatur untuk masuk masjid ya. Bagus rek sholat ke lampu iman 24 jam bisa datang gitu kan. Masjidil Aqsa nggak bisa begitu ya. Ada di jadwal. Jadi orang-orang Zionis ini ya, mereka menjadwal ibadah bagi orang-orang Yahudi di Masjidil Aqsa gitu. Nah, ini satu hal yang sebetulnya memprihatinkan buat kita gitu. Ulama ayah gitu. Tapi beliau melihat bahwa ya ilmu agama ini tidak hidup gitu. Nah, sehingga beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin. Nah, Bapak sekalian, ini barangkali pengantar ya untuk kitab Ihya Ulumuddin ini atau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya, insyaallah di kesempatan ini kita masuk sedikit ya ke pembahasan. Ini kitab terjemahan yang tadi ya. Nanti bisa dilihat Bapak sekalian. Ya, ini saya menggunakan yang Arabnya saja supaya enak ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mungkin baca beberapa halaman, 1 atau 2 halaman di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada banyak pelajaran yang dapat kita petik dari kitab ini. Ya. Sedikit agak tadi belum Silakan. dibahas tentang Imam Ghazali. Ya. Sebagian ulama salaf sih mengkritik habisnya terhadap Imam Ghazali. Ya. Betul. Apalagi beliau kan ahli tasawuf. Ya. Di antara pendapat yang mengkritik itu Ibnu Rusyad. Rusdi ya. Ya, tentang bahwa tahaful al-sifah itu. Ya, itu tentang. Ya, gimana Ustaz Jaki itu tentang kritikan itu? Ibnu Rusyad memang salah. Ya. Di antara. Jadi sebetulnya begini, Ustaz Udin ya dan Bapak Ibu sekalian ya. Di kalangan para ulama ya, masalah mengkritisi itu hal yang biasa menurut saya gitu.
mengkritisi kemudian terjadi kritik balik itu biasa gitu. Jadi Imam Al-Ghazali menulis buku Tahafutul Falasifah, ya, kerancuan berpikir orang filsafat. Berarti Imam Al-Ghazali itu ngerti filsafat dan beliau mengkritisi filsafat. Nah, Ibnu Rushd ini yang dianggap sebagai ulama peletak filsafat yang dianggap Averroes ya oleh orang-orang barat, ya, Ibnu Rushd ini kemudian mengkritisi buku Imam Al-Ghazali Tahafutut Tahafut, ya, kerancuan buku tahafut gitu. Nah, sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengambil faidah dari keduanya gitu. Jadi tidak saling menafikan. Sebab kalau tidak, ya, misalnya begini, ya, Bapak Ibu sekalian, tahu nggak kenapa Imam Al-Bukhari nulis kitab hadis Bukhari? Imam Al-Bukhari itu menulis hadis Bukhari, ya, karena disuruh oleh gurunya diantaranya untuk mengkritisi mazhab Abu Hanifah yang dianggap Abu Hanifah itu melenceng dari sunnah gitu. Mazhab Abu Hanifah ini kan dikenal mazhab ra'yu, ya. Jadi sebetulnya, ya, dari perbedaan pendapat para ulama itu kita bisa mengambil hikmah. Ini yang kata para ahli hikmah, ya. Ikhtilaful ulama itu, ikhtilafnya ulama itu banyak hikmah. Khazanah buat kita, ya, dan semuanya bisa kita lihat mana sudut pandang yang berbeda, kemudian di titik mana kita bisa mengambil pelajaran. Paling seperti itu, Ustaz, kalau pendapat saya, ya. Nah, tapi memang kalau mau dibahas ya itu akan panjang juga karena ini bicara tentang masalah filsafat, di mana pada saat Imam Al-Ghazali hidup, ya, tantangan terhadap Islam itu banyak, ya, termasuk Syiah Rafidhah yang sangat ekstrim, gulat Syiah itu ada. Nizamul Muluk, pendiri madrasah Nizamiyah itu dibunuh oleh orang-orang Syiah gulat, gitu, ekstrim. Ya, orang-orang Syiah ekstrim. Jadi pada masa Al-Ghazali itu begitu, ya, sampai kerajaan atau katakanlah kekuasaan kaum muslim yaitu menghadapkan dengan itu. Termasuk ya penyimpangan di masa Al-Ghazali juga ada. Ya. Nah, Imam Al-Ghazali yang kemudian tampil menjadi hujah, mematahkan hujah orang-orang yang ingin merusak Islam baik dari dalam ataupun dari sempalan-sempalan itu. Kurang lebih begitu, Ustaz Udin. Artinya bahwa tidak setiap yang tidak terlihat itu tidak ada, ya kan? Jadi kalau dia pakai argumen bahwa Tuhan nggak kelihatan, diminta nggak ada, berarti kalau nggak kelihatan nggak ada. Nah, ternyata kan tidak begitu. Ya. Nah, jadi ini juga perlu. Kemudian ayat yang dibahas oleh Ibnu Qudamah yang pertama ayat ini, ya. Setelah itu ayat di surat Al-Mujadalah, ini yang sudah sering kita baca, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu. Ini ayat gacoan. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu, ya. Nah, ini ada hadis yang disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bis'ami mi'ah darajah. Jadi jarak derajat antara mukmin biasa dengan ulama itu, ya, ada 700 derajat. Nah, ma baina darajatain masirah khamsumiyati am, ya. Antara satu derajat dengan derajat yang lain perjalanan 500 tahun. 500 tahun, ya 700, ternyata kumaha derajatnya, ya. Nah, ini Ibnu Abbas salah seorang ulama di kalangan para sahabat yang didoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan Habrul Ummah, ya. Kemudian dari hadis Sahihain, ini riwayat dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini hadis Bukhari Muslim, ya, bunyi hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menghendaki kepadanya kebaikan, maka dia diberikan kefakihan di dalam agama, ya, kefakihan di dalam agama. Kemudian hadis selanjutnya, ini ada Abu Imamah radhiyallahu anhu. Dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, rajulani, dua orang, dua macam manusia. Ahaduhuma abidun, yang satu ahli ibadah, ya. Berarti ahli ibadah ini ilmunya kurang, ibadahnya rajin tapi ilmunya kurang. Wal akharu alimun, sementara yang satu seorang alim, berilmu, ya. Faqala Rasulullah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Keutamaan seorang alim dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaan aku dibandingkan dengan orang paling rendah di antara kalian, ya.
Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, innallaha malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, wa ahlus samawat, kemudian penduduk langit, wal ard, penduduk bumi, hatta namlah. Nah, ini Bapak sekalian, ini syahidnya di sini. Sampai semut-semut ya di sarangnya, wa hatal hud, sampai ikan-ikan di tengah samudra sana. Ikan paus ya, la yusalluna ala muallimin nas al khair. Nah, ini mudah-mudahan jadi pengingat buat kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita meniatkan ya menjadi orang yang mengajarkan kebaikan, Allah yang mendoakan kita ya, yang memberikan rahmat, malaikat yang mendoakan kita, kemudian ya semut-semut ya, semut obi mesah asup teu Pak Firman ya. Wiwit anu apal semut obi mesak mah. Ya, semut-semut merah yang berbaris di dinding. Sampai ikan yang ada di samudra, kata Rasulullah, itu mendoakan bagi orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, nah ini yang juga penting ya. Nah, karena itu bagaimana keterkaitan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dimulai dari ya niatan awal dan keinginan kita meraih keutamaan ini. Ya Ustaz Rijal ya, insyaallah ini komo Pak Rijal mah rajin ngajina ge da ieu. Soalnya update statusnya keur ngaji. Luar biasa, orang yang belajar dan orang yang mengajar ya. Orang yang belajarnya kan kata Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman ya. Siapa yang menempuh jalan ya. Kalau nggak salah katanya di Masjid Jogja itu sengaja itu ditanam pohon salak, mengingatkan man salaka tariqan ya, jadi buah salak gitu kan. Ya, siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka ya dia menempuh jalan menuju surga. Nah, buat yang ngajarnya sampai ikan-ikan pun ya memberikan apa, mendoakan, meminta ampun. Wa fi haditsin akhar, dan hadis yang lain, fadlul alimi alal abidi, ya, keutamaan seorang alim terhadap orang yang ahli ibadah, kafadlil qamari lailatal badri, seperti qamar, bulan di malam purnama. Badar ini artinya purnama, namun qamar bulan saja ya. Ala sairil kawakib, terhadap seluruh bintang gemintang ya. Jadi kalau bulan purnama yang demikian terang, nah itu terangnya ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah ya, seperti ini kata Rasulullah SAW ya. Wa innal ulama awarasatul anbiya, semuanya ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya, dan para nabi itu lam yurithu dinaran, tidak mewariskan dinar, wala dirham ataupun dirham. Wa innama warathul ilma, mereka itu mewariskan ilmu. Jadi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafirin, siapa yang mengambilnya maka dia mengambil dengan bagian yang sangat melimpah. Wafir ini mutawafirnya, melimpah gitu. Sebab para nabi itu banyak, dalam beberapa riwayat nabi jumlahnya 124 ribu katanya ya. Kalau rasul itu sekitar 300-an Bu Dewi, seueur kan. Hanya nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25 yang wajib diketahui. Jadi warasatul anbiya bukan hanya satu nabi, tapi nabi yang banyak. Kemudian terakhir satu lagi ya, dari Sofwan bin Asal atau Usar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tadau ajnihataha, dia meletakkan sayap-sayapnya li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu ya. Ridon bima yatlub, ridho dengan apa yang dia cari. Jadi kalau kita mencari ilmu ini, walaupun kita nggak ngelihat di sini malaikat saat eman ayah, insya Allah ya. Nah maknanya kata Imam Al-Khattabi ya, malaikat itu meletakkan sayapnya ada 3. Pertama, annahu basatul ajnihah, sayapnya dikembangkan. Sayap malaikat itu kalau kita melihat hadis Bukhari ya, kata Rasul melihat Jibril, sayapnya itu menutupi ufuk. Jadi malaikat boga sayap, boga malaikat Allah sebutkan punya sayap ya. Jadi yang pertama, sayapnya dikembangkan, dibukakan sebagai bentuk tanda ridho, menaungi orang-orang yang di majelis ilmu. Yang kedua maknanya at-tawadu ya, tawadu ya. Tawadu itu berarti lain tahu-tahu duduk ya. Tawadu
atau taramawa duit, tawadu. Loba singkatannya tawadu teh gini. Tawadu ini artinya rendah hati, ya, merendahkan, ta'ziman li talib, sebagai penghormatan bagi penuntut ilmu. Ya. Jadi makna yang pertama itu makna hakiki, sayapnya dibukakan. Makna yang kedua majazi, kiasan, yaitu sebagai bentuk penghormatan. Nah, makna yang ketiga kata Imam Al-Khattabi, annal murada bihi an-nuzul inda majalisil ilmi wa tarkit tayran, atau yang kedua, sayapnya dilipat turun bersama dengan kita. Bahwa itu kosong teh katinggal yang kurang. Meureun aya malaikat di dieu teh. Nya, hanya kita tidak tahu, ya. Jadi majelis ilmu itu majelis yang dipimpin oleh para malaikat. Kanjeng Nabi, ya, wahai baginda Rasul, ini salawat dari Ustadz Herman bin, disebutkan tajeng bapana, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya Bu Pini, lamun salawat salam kita dibawa paketnya oleh malaikat. Itu hadisnya ada. Kitab yang sebetulnya memiliki peranan besar dalam merubah sebuah peradaban, melahirkan generasi baru, generasi salahudin ala ini. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji muhtasornya lain ihyana bisa tingirah tamatna, ya Bu Yani, ngaji kitab Ihya 4 jilid ini kitab Ihya. Kalau kita hatamkan ya bisa lain kebuli orang nyen iyalah gitu. Ulil Absor sekarang sudah ngaji kitab Ihya Ulumuddin beberapa tahun, ya. Nah, kita pakai muhtasornya dulu lah, kita bahas, ya, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari para ulama yang menyusun kitab-kitab ini. Baik, Bapak sekalian, masih ada waktu barangkali 5 atau 10 menit. Kalau ada pertanyaan, tadi sudah ada sih pertanyaan Sadudin, udah duluan. Ini mungkin sebagai mukaddimah dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, Mukhtasar Minhajul Qasidin, mohon maaf. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, 5 menit tambahannya orang baca. Ya, silakan Ustaz Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bahwa tadi salah satu kritikan untuk Imam Al-Ghazali yang disampaikan oleh Ibnu Rushd, sekedar ingin menambahkan sedikit bahwa Ibnu Rushdi ini bukan ulama salaf. Ibnu Rushdi itu bukan ulama salaf, tapi masuknya ke dalam golongan ulama khalaf. Jadi kalau disebutkan Ibnu Rushdi ulama salaf, wa Imam Ghazali aslafu minhu, gitu kan. Jadi lebih muqaddam, atau mungkin karena masuknya ke dalam salah satu kaidah jarh wa ta'dil mungkin, ya, al jarhu muqaddamun ala ta'dil. Meskipun itu kaidah yang para ulama menganggap kurang tepat, ya. Saya pertanyaannya singkat Ustaz, tadi kan terkait dengan bagaimana membina generasi di masa depan, ya, di masa depan, terkait dengan bagaimana proses dibebaskannya Palestina pada saat itu dengan motivasi dihidupkannya ilmu-ilmu Islam. Tentunya kita memiliki seperti tanggung jawab moral sebagai guru untuk bisa menghidupkan ilmu-ilmu ini. Tetapi terkadang ilmu yang setiap hari kita ajarkan itu, Ustadz, mungkin tidak terlalu banyak, atau bukan tidak terlalu banyak, kurang banyak menyentuh hati dari murid-murid kita, ya. Sehingga ya ilmu ya sekedar mengajar. Ya, maka pertanyaannya, bagaimana menghidupkan ilmu syariat ini, atau menghidupkan atau menciptakan ruh di dalam ilmu itu. Dan ini juga insya Allah nyambung dengan pembahasan Ustadz Kamil pada kemarin-kemarin. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, haturun, jazakallahu khairan. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, ini memang istilah salaf ini jadi rancu, ya. Lo dimaksud saya ini salafi meren atau salaf, ya. Kalau berbicara salaf, ya, yang disebut oleh para salafus saleh itu biasa disebut generasi sampai abad, ya kan, khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Itu biasa sampai abad ketiga maksimal, gitu. Itu yang biasa disebut generasi salaf, ya kan. Nah, ini mungkin perdebatannya. Nah, sementara Imam Al-Ghazali kita lihat hidup di abad ke-5, abad ke-6, ya kan.
abad kelima, abad keenam gitu. Nah, memang beberapa ustadz-ustadz salafi dalam tanda kutip yang saya sebutkan tadi, itu yang banyak mengkritisi Imam Ghazali dari sisi hadis. Karena Imam Ghazali mengatakan ya, bid'ati fil hadits uzzah. Jadi saya ilmu tentang hadis ini ala kadarnya. Gitu. Memang Imam Ghazali bukan sebagai muhadis dalam artian orang yang berkecimpung hadis spesialis gitu. Seperti Imam Bukhari dan sebagainya, bukan. Tapi bukan berarti beliau tidak mengerti ilmu hadis gitu. Ya bahkan hadis-hadis tadi itu setelah diteliti ya semuanya ada sanadnya gitu. Eta ala kadarnya Imam Ghazali kok gitu kan. Mungkin seperti itu. Nah, adapun yang biasa dikritisi oleh Imam Ghazali tentang Ibnu Rushd itu biasanya orang-orang liberal atau orang-orang yang agak-agak condong ke sekuler, menganggap Imam Ghazali sebagai orang yang menyebabkan jatuhnya peradaban Islam gitu. Salah satunya mengkritik filsafat, padahal tidak begitu ya. Jadi justru Imam Ghazali ini kalau kita dudukkan pada posisinya, beliau ulama besar yang sebetulnya melahirkan ulama-ulama di bawahnya. Jadi di bawah Imam Ghazali itu ada Ibnu Asakir, muridnya. Ibnu Asakir itu nulis kitab luar biasa. Beliau menceritakan gurunya. Ya terus termasuk Ibnu Qudamah cucu murid berarti kan masuknya jatuhnya. Ya, beliau menceritakan bagaimana ulama-ulama sebelumnya. Ya termasuk ulama-ulama yang kemudian nanti mendampingi mendampingi Nuruddin Zanki atau Nuruddin Mahmud dalam peperangan-peperangan itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini yang paling penting. Ini pertanyaan Sadreja yang kedua ini terkait masalah bagaimana kita menanamkan ruh kepada anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi, bukan bermaksud menggurui atau bukan bermaksud mengajari ya. Tapi saya pikir ini introspeksi buat kita semua ya. Yang pertama ya, kita harus menyadari bahwa ilmu itu adalah milik Allah, lain milik orang gitu ya Bu Dewi. Ilmu itu harus kita yakini milik siapa? Milik Allah. Kita hanya ketitipan. Ganti Bu Mala akhirnya dipanggil. Sama anak murid kita mau gimana? Nggak bisa ya. Supaya apa? Supaya ini mengikis rasa sombong yang ada dalam diri kita. Kita ini hanya ketitipan ya. Nah, makanya bahasa si Ko Stephen kemarin itu lumayan agak majleb ya kalau kata anak-anak sekarang ya. Dia bikin pelatihan-pelatihan nyium kopi itu, kalau orang ikut pelatihannya dia kan bikin coger kopi ya, coger kafe itu. Orang kalau ikut pelatihannya 2 juta 3 juta mayar. Si Ko Stephen mayar seikhlasnya, lain gratis, bayar seikhlasnya. Anda bayar semangkok bakso saya terima, kata dia. Kenapa? Ilmu ini titipan Allah. Ya sirah menang ti Allah, esina menang ti Allah gitu. Jadi bicara ilmu ini ya harus kita sadar bahwa ilmu ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kita ngajar, kita minta sama pemiliknya Allah, ya Allah, izinkan saya menunaikan amanah yang Engkau berikan kepada untuk mengajar anak-anak saya. Karena ini nanti akan terkait dengan ruh. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bu Ririn ya itu teh nu jilbab beureum teh. Bisi salah orang absenna ya. Bapak Ibu sekalian, ini ada satu hadis ya. Saya pikir hadis ini lama saya renungi ya. Mudah-mudahan bisa jadi renungan buat kita bersama. Kata Rasulullah begini, al arwahu junudun mujannadah ya. Roh-roh itu seperti tentara-tentara yang dibariskan. Yang sama itu nanti akan berbarengan, yang berbeda akan menjauh ya. Nah, kita ini akan mencoba menyambungkan ruh kahiji. Nah, makanya di sini kita ngaji kitab ini, mudah-mudahan roh kita tersambung dengan penulis kitab ini, Imam Ibnu Qudamah ya. Karena kata Rasul, al arwahu junudun mujannadah. Nyambung dengan Imam Ghazali rohnya. Tersambung supaya vibrasinya dapat. Nanti ini akan kita transfer kepada anak-anak murid kita. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita ambil ibrah dan pelajarannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati-hati kita, ruh-ruh kita yang dikumpulkan di dalam kebaikan ya, yang tentunya mudah-mudahan seperti kata Rasulullah SAW tadi, al arwahu junudun mujannadah, roh-roh ini terikat satu dengan yang lainnya, kita diikat dengan kesamaan visi dan misi, punya keinginan. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita lah ya, yang menjadi generasi baru, ya, generasi penerus ya,
yang siapa tahu di antara mereka adalah orang-orang yang memiliki jasa besar dalam membebaskan Masjidil Aqsa, yang di sini kemudian kita punya peranan mengobarkan semangat itu, yang menularkan ya vibrasi getarannya kepada mereka ya, sehingga insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak mustahil kalau kemudian menjadikan dari majelis ini, dari maqam ini ya, aliran-aliran terbaik ya, kebaikan-kebaikan yang mana Allah lah yang paling tahu ya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatan. Ini barangkali Bapak sekalian, tadi kitabnya sudah saya sampaikan, silakan bisa di-download sendiri, bisa dibaca sebagiannya ya. Nanti mudah-mudahan bisa ya, kita bahas lebih jauh lagi. Itu barangkali Bapak sekalian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mas Wanto sebagai pembawa acara. Langsung aja. Baik, langsung aja Bapak sekalian, kita tutup dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.